Halo penonton YouTube, gue Ziki TM. Pada video kali ini gue ingin membuat video sama temen gue nih tentang RPL ya. Nah sebelumnya kan kita udah buat ya tentang video RPL, dimana video itu berisi apa sih itu jurusan RPL, kuliah di mana, kerja di mana, pokoknya udah lengkap dah. Nah untuk yang belum nonton bisa klik anotasi di atas ini nih yang belum nonton nih. Nah pada video kali ini gue ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di komentar video tersebut. Nah, banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dari anak SMP yang masuk RPL gitu kan masih bingung, atau anak RPL yang udah terjun di RPL gitu, udah masuk RPL, dia bingung nanti kuliah di mana atau kerja di mana. Ada pertanyaan begitu. Nah, di sini pertanyaannya udah gue kumpulin ya. Oke, mungkin langsung aja kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah gue kumpulin dari video yang kemarin itu. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, pertanyaan yang pertama dari Satrio PW. Bang, kalau udah lulus, apa langsung masuk kerja atau magang gak sih? Nah, pertanyaan apa sih nih? Oke, mungkin gue rangkai aja ya pertanyaan dia ya. Bang, kalau udah lulus, nah maksud dia kalau udah lulus nih, dia mau apa langsung masuk kerja atau magang gitu maksud dia. Menurut lu gimana? Kalau menurut gue sih gini, kerja setelah lulus itu biasanya langsung kerja gitu. Kalau magang itu PKL prakerin ya dulu ya, namanya itu kelas magang. 2 SMK gitu. Nanti kalau udah lulus baru namanya kerja gitu. Jadi kalau magang itu ada di kelas 2 kita dapat, bukan kalau udah lulus baru magang, bukan begitu ya. Nah baru kalau udah lulus baru namanya itu cari kerja kita. Yang benar, istilahnya kalau kerja itu praktek kerja dah gitu. Nah mungkin pertanyaan ini terjawab ya. Oke, next pertanyaan selanjutnya dari Satria Yuda. Bang, kalau ambil jurusan RPL terus rencana kuliah ambil teknik informatika, itu pas nggak sih? Menurut lu gimana, Bang? Setelah lulus jurusan SMK RPL, setelah lulus ngambil jurusan kuliah jurusan TI, teknik informatika. Jurusan TI ya kan, teknik informatika. Ya sangat cocok lah. Karena apa? Sesuai dengan jurusannya itu. Satu jalur istilahnya itu satu jalur benar. Satu jurusan gitu. Ketimbang setelah lulus kamu malah masuk ke jurusan fakultas hukum, itu kayak kurang nyambung gitu kan. Atau fakultas yang lain gitu selain teknik informatika gitu. Nggak nyambung gitu ya kalau misalnya. Sebenarnya sih sesuai minat dia aja ya. Kalau misalnya dia dulunya SMK RPL mau ngambil hukum ya nggak ngapa. Tergantung dia minat di kuliahnya apa. Tapi kalau emang mau kelihatan nyambung enggaknya ya ambil teknik informatika itu nyambung ya. Nyambung banget gitu kan. Oke, mungkin pertanyaannya terjawab ya. Oke, langsung pertanyaan selanjutnya dari Rajia TV. Bang, mau nanya nih, misalkan gue masuk RPL, nanti kerjanya ngapain ya? Mohon jawab bang. Terus juga kalau nggak kuliah itu nggak apa-apa kan? Setelah lulus kerjanya ngapain? Ya, pertama kalian itu kerja di bagian apa gitu. Kalau misalkan kalian kerja di bagian IT, kalian ya kerjanya IT. Tapi kalau misalkan kalian lulus kerjanya contoh misalkan di restoran atau kerjaan yang di di perhotelan, itu mungkin berbeda dengan jurusan kalian. Kalau misalnya apa tadi dibilang kalau nggak kuliah nggak kuliah, kalau nggak kuliah itu nggak apa-apa ya, nggak masalah gitu. Kuliah itu kan biasanya jenjang pendidikan itu yang dikejar tuh lebih tinggi misalkan ya. Lulus kalau kuliah itu kan ibaratnya tinggi itu ada inilah gelar istilahnya itu gitu. Susah. ada gelar lah istilahnya itu menjadi gelar. Tapi kalau misalkan kalau nggak mau kuliah juga bisa menambah ilmu, jangan cara kursus. Saya saranin sih kursus ya. Kalau misalkan yang nggak mampu kuliah itu lebih worth it sih kalau saya rasa sih, ketimbang kalian itu kuliah tapi ilmunya segitu-gitu aja. Kalau ada dana ya, kalau mau kuliah ya. Ya kalau nggak ada dana, kalau saran gue pribadi sih ini, kalian setelah lulus
kerja aja nyari pengalaman ya. Betul, kerja cari pengalaman gitu. Lamar lah perusahaan-perusahaan yang sesuai dengan jurusan kalian, jurusan teknik informatika gitu. Oke, mungkin pertanyaannya terjawab ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, di sini dari Noval Asfa Channel. Bang, saya tertarik sama teknik hacking, tapi bukan berarti saya pengen jadi hacker. Jadi, misalkan kalau masuk RPL cocok nggak Bang? Soalnya banyak teman-teman saya yang akun game sama sosmednya pada hilang gara-gara lupa password dan dicuri orang. Nah, mungkin intinya kalau dia pengen tahu teknik hacking masuk jurusan RPL cocok gitu. Ibaratnya dia mau tahu teknik hacking dah. Kalau gitu. teknik hacking itu di pelajaran dasar RPL itu nggak ada gitu. Itu ada tuh komunitas hackingnya, cuman apa sih namanya lupa gitu juga. Nanti lah tahu lah. Pokoknya ini ya, kalau gua tambahin ya. Pokoknya kalau kalian pengen teknik-teknik hacking, sebenarnya di teknik hacking itu sama aja kita main logika gitu kan. Di RPL itu kita kan belajar tentang software ya. Iya. Nah, teknik hacking itu juga pakai software. Nah, nanti otomatis kalau di RPL itu sebenarnya nggak ada pelajaran hacking, nggak ada lah hacking gitu. Tapi hacking itu harus belajar sendiri. Nah, ketika kalian masuk RPL itu kan kita belajar logika di RPL ya. Kalau di RPL belajar logika, belajar pemrograman. Nah, di hacking juga ada pemrogramannya. Jadi kalau misalnya pengen tahu teknik hacking dan itu jurusan RPL make sense nggak sih di RPL ya? Sebenarnya sih make sense aja. Cuman hacking itu sebenarnya semua orang bisa kalau mau belajar ya. Nah, betul kan? Nggak harus jurusan RPL. Cuman RPL lebih ada powernya gitu. Misalnya dia anak RPL terus dia bisa hacking juga. Nah, bagus banget ya, udah bisa pemrograman. Habis kelebihannya bisa hacking ya, bagus itu. Pokoknya kalau kalian suka hacking dan suka komputer intinya ya, suka pemrograman dan masuk RPL ya cocok lah itu. Oke, semoga pertanyaannya terjawab ya. Oke, langsung ke pertanyaan selanjutnya dari Adharul 018 nih. Bang, mau tanya nih, kalau gue sih hobinya ngehackin akun orang sama buat aplikasi. Biasa jadi mood. Apakah itu cocok kalau gue masuk jurusan RPL? Mungkin pertanyaan itu udah terjawab yang tadi ya, Mor ya? Iya, betul. Udah terjawab. Oke, langsung aja pertanyaan selanjutnya. Dari Abid Prayogo. Bang, bedanya IT support dan IT programmer itu apa? Terus nanti masuknya ke jurusan yang mana? RPL or TKJ? Bisa jawab gak nih lo? Bisa. Bedanya IT support dan IT programmer itu apa gitu kan? Yang gue tahu sih IT support dan IT programmer ya. Iya. IT support itu kayak dia tuh memperbaiki jaringan contohnya. Terus juga dia bisa memperbaiki komputer. Kalau IT support itu cocoknya ya ke TKJ. Dia karena dia di dalamnya hardware itu, perangkat kerasnya yang diperbaiki. Sedangkan IT programmer itu dia ke dalam perangkat lunaknya lah, istilahnya softwarenya. Nah, itu cocok untuk di IT programmer RPL-nya, cocoknya masuk ke RPL. Nah, gua tambahin sedikit ya nih. IT programmer itu lebih ke pemrograman, maksudnya itu namanya programmer gitu kan. Cocok masuk RPL kalau IT programmer sesuai pertanyaan ini ya. Dan kalau IT support itu kerjanya lebih ke bikin jaringan, benerin komputer rusak dan lain sebagainya, dan itu masuk jurusan TKJ cocoknya. Oke, mungkin pertanyaannya terjawab ya. Oke, langsung pertanyaan selanjutnya nih dari Awalul Faiz. Bang, apakah masuk jurusan RPL itu harus punya laptop, Bang? Masuk jurusan RPL harus punya laptop. Iya, dia nanya nih. Oke, video pertama udah ngebahas ya, cuman nggak apa-apa lah kita bahas lagi. Apakah masuk jurusan RPL itu harus punya laptop? Dibilang harus, ya harus. Ya kan? Yang pertama kalian sediakan itu untuk jurusan masuk komputer itu ya laptop pertama kan, karena kalian itu prakteknya di situ. Untuk pertama kelas 1 biasanya kita ya nggak masalah lah, nggak punya laptop nggak masalah. Tapi untuk di kelas 2 dan kelas 3 itu udah harus punya laptop biasanya gitu. Jadi laptop itu sebenarnya penting ya kalau apalagi masuk jurusan RPL gitu kan. Iya. Prakteknya pakai laptop ya, mau nggak mau.
ya kalau nggak ada laptop kok bisa punya komputer di rumah lah gitu kan ya. Iya, kalau mending kalau misalnya belum ada ya komputer di rumah nggak Komputer masalah. dulu di rumah, tapi usahain Ada. ngumpulin lah buat beli laptop nanti di kelas 2 pelajarannya soalnya udah mulai ke praktik-praktik ya. Iya, di praktek. Ya mungkin kan kalau kita punya PC dibawa aja PC di Iya. sekolahan nggak? Ya, jadinya usahain lah punya laptop jawabannya gitu kan. Walaupun di sekolah itu ada disediain lab gitu kan, tapi Iya. kan seenggaknya kita bisa bawa-bawa tuh laptop buat belajar gitu kan. Nggak mungkin laptop nggak mungkin PC dari rumah kita bawa atau dari sekolah kita bawa-bawa, nggak mungkin. Iya. Harus punya laptop lah yang bisa dibawa-bawa untuk belajar di manapun, kapanpun gitu. Oke, benar. Oke, semoga pertanyaannya terjawab ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Pasha PKU. Mas siapa? Ya, bukan. Dari Pasha PKU nih, Bang, kira-kira kalau masuk RPL itu bikin kecewa nggak? Terus satu lagi, apa yang difokuskan dalam jurusan RPL? Maaf, saya masih SMP kelas 9 yang minat masuk RPL. Ini pertanyaan 3 bulan yang lalu nih. Apa katanya bikin kecewa atau enggak? Kalau masuk RPL bikin kecewa nggak? Dia nanya gitu. Maklum anak SMP kan belum tahu apa-apa, Oh, takutnya gitu. kecewa gitu kalau masuk RPL. Gini, kamu suka komputer nggak? Kamu suka ini nggak? Apa dalam dunia pembuatan? Bukan pembuatan sih, dalam pemrograman. Kalau belum paham sih. Kamu suka komputer nggak? Intinya itu aja. Kalau kamu suka otak-atik komputer, ya itu kamu cocok di RPL. Iya, benar. Kalau kamu suka ngetik atau apa, kamu cocok di RPL. Gitu. Jadi kalau misalnya emang suka komputer dari SMP, suka berbau hal-hal IT, informasi teknologi, cocok itu masuk RPL gitu kan. Misalnya proses pembuatan game itu gimana sih? Penasaran Nah, gitu iya. ya. Nah, cocok itu masuk RPL. Nah, ada lagi nih kelanjutannya nih. Terus satu lagi, apa yang difokuskan dalam jurusan RPL? Apa yang difokuskan dalam jurusan RPL? Iya, dia tujuan RPL itu harus bisa apa gitu. Pelajarannya apa, fokusnya gitu. Fokusnya itu ya satu, membuat program. Ya, jurusan RPL itu yang membangun sebuah program input data. Gitu. Program yang dibuat dari nol itu oleh anak RPL. Jadi bahasa pemrograman yang kalau kalian searching di YouTube ada pemrograman desktop web, ada desktop based, dan web based. Gitu. Jadinya lebih ke fokusnya ke pemrograman ya, tergantung sekolahnya juga ya. Ada terfokus ke pemrograman Android karena pemrograman itu cabangnya banyak gitu. Ada yang terfokus ke pemrograman web, ada pemrograman desktop, pemrograman iOS dan lain sebagainya. Satu itu intinya ya RPL itu ya RPL buat itu program. Membuat program gitu. Bukan fokus ke desain, walaupun Iya. ada sebagian desain, ada desain web atau ada sebagian untuk mengubah jaringan atau membuat jaringan ada. Tapi nggak selalu difokuskan ke sana gitu. Iya. Ada merakit komputer pun ada, cuman nggak langsung fokusin ke sana. Kalau di RPL itu biasanya langsung seluruhnya itu ada di kamu tuh. Kamu bisa buat program, kamu bisa bikin jaringan, kamu bisa desain. Itu kamu rasain di RPL nanti. Ketimbang kamu cuma punya basic di multimedia, kamu cuma bisa desain dan edit video. Kamu belum tentu bisa membuat program atau kamu belum tentu bisa memperbaiki jaringan. Sama anak TKJ juga belum tentu dia bisa bikin program. Anak TKJ cuma bisa misalkan membuat jaringan atau menyambung dengan jaringan, memperbaiki komputer. Belum tentu dia bisa membuat program. Gitu. Oke, benar-benar. Iya, betul. Oke, semoga terjawab ya pertanyaannya dari Pasha PKO. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mang Med 167 mau nanya, misalnya kita nggak terlalu ngerti tentang software dan matematika sama bahasa Inggris juga, nggak terlalu ngerti, tapi pengen masuk RPL, itu bisa nggak sih masuk RPL? Mohon responnya, gitu kan. Jadi dia nih, dia nggak ngerti tentang software MTK dan bahasa Inggris gitu. Jadi dia belum tahu apa-apa nih, cuman mungkin sekedar main komputer aja tapi nggak ngerti pengoperasiannya gitu, misalnya sama MTK dan bahasa Inggris dia nggak terlalu bisa gitu. Oh, ya kan pertama belajar. Kalau diseriusin pasti bisa. Kalau difokusin, disenangin pasti bisa. Intinya ya belajar biar bisa gitu. Intinya ya diajarin ya. Kalau enggak,
gini, kamu nggak harus jago banget bahasa Inggris, kamu nggak harus jago banget matematika, ya. Intinya kamu itu bisa bahasa pemrograman, pelajari bahasa pemrograman. Coba search di YouTube, search di Google sekarang, bahasa pemrograman HTML, bahasa pemrograman website, PHP atau Lo koreksi. HTML itu bukan programan ya. sorry. Mungkin lupa. Mungkin enggak, maksudnya. Terdiinin kita diviralin Oh lagi. iya, maksudnya Pemrograman gitu. kayak pemrograman Java. PHP, Java Iya. gitu kan. Nah, gini, pelajari itu, searching di YouTube gitu kan. Searching di YouTube, di Google itu cari cara membuat website. Cara membuat pemrograman ini itu. Coba cara membuat input data dan lain sebagainya gitu. Pokoknya searching gitu ya dia ya. Ya intinya sih misalnya dia nggak bisa MTK bahasa Inggris itu nggak ngaruh ya. Yang penting ada kemauan gitu kan ya. Iya betul. Ada kemauan dan nanti diajarin dari nol di situ walaupun kalian nggak bisa, misalnya nggak bisa mainin software MS Excel, yang nggak ngaruh. Ntar di sana diajarin dari nol sama guru di sana gitu kan ya, jurusan RPL itu. Oke, semoga terjawab pertanyaannya. Oke, langsung pertanyaan selanjutnya dari Ariel Zulkarnain. Kak, kalau mau masuk jurusan RPL tapi operasi sistem laptopnya itu Linux, bisa nggak? Kalau nggak, aku nggak jadi migrasi OS. Jadinya dia pakai Linux. Pengen masuk jurusan RPL, menurut lu gimana? Kan orang-orang pada pakai Windows tuh. Buat belajarnya di RPL kan dia pakai Linux ini. Jago berarti, canggih dong. Canggih berarti, bagus ya? Bagus kalau menurut gua, karena belum tentu bisa pakai Linux. iya, gua aja belum tentu bisa pakai Linux, tapi kalau emang kalian suka banget sama Linux itu pertahankan karena bagus. Nanti sih di pelajaran-pelajaran RPL mungkin kendalanya ya misalnya kita pakai software yang nggak ada di Linux itu mungkin susahnya tuh. Compare atau nggak bisa. Iya. Itu aja sih. Tapi kalau untuk bikin website sih di OS Linux ya banyak. Tapi kalau kayak Android Studio tuh emang di Linux ada tuh ya, nggak tahu juga gua. Iya. Tapi kalau bisa sih emang kalau pengen banget Linux ya dual boot kalau laptopnya kuat. Tapi kalau misalnya pelajaran SMK nanti terganggu ya ganti aja dulu Windows lah buat belajar gitu kan. Linux mah bisa nanti aja gitu. Yang penting RPL ini kita sampai lulus dulu dah, sampai bisa gitu. Oke, semoga terjawab ya. Pertanyaan selanjutnya dari Bambang Dwi Bayu Segara. Nah gini Kak, kalau saya sudah masuk jurusan RPL, nah saya mau nanya, kalau nggak paham dalam PKL nanti kita itu dikasih tahu nggak caranya? Atau gimana, dan buat laporannya itu kita buat atau perusahaan PKL kita Kak, makasih yo. Mungkin ini pertanyaannya, nanti kalau kita PKL nggak paham itu dikasih tahu nggak caranya di tempat PKL gitu? Ya, kalau nggak paham di tempat PKL tentang tugas yang dikasih itu dikasih tahu kok, tenang aja itu pasti dikasih tahu kamu cara kerjanya kayak gimana, harus apa, harus gimana. Jadi kok kamu anak PKL jadi yang susah banget. Iya. Berarti kamu bisa kalau misalnya dilihat sama dia kamu belum lancar lah, bisa. Udah dikasih yang ringan aja. Iya. Terus juga kerjaan pasti dikasih tahu caranya. Tenang aja bakal. Iya, tenang aja, jadi nggak dikasih blak-blakan ya pasti. Sampai kan laporan. Nah kalau laporan itu maksudnya kita buat atau orang perusahaan yang bikin laporan. Kita yang untuk mungkin laporan untuk masuk ke magangnya gitu kan, buat laporan dulu tuh surat pernyataan bahwa kita mau magang di sini. Mungkin gitu kali pertanyaannya. Yang buat itu siapa? Kita apa sekolah kita apa orang PKL-nya? Ini sekolah biasanya sih, kita dulu nulis terus ke sekolah, dari sekolah baru lagi ke perusahaannya. Sekolah yang buat jadinya, atau kalau Surat dari sekolah intinya surat gitu. dari sekolah intinya. Tapi mungkin pertanyaannya juga maksudnya laporan kayak clipping kali misalnya. Nah itu kita yang bikin gitu Atau ya. laporan kerja dari sana perusahaan. Iya. Nggak tahu juga kalau gitu. bikin laporan dari perusahaan sana kan ya sendiri lah. Ya, sendiri gitu. Atau maksudnya yang mana sih, laporan kerja atau laporan ini sih? Ya intinya kalau misalnya mau magang itu kan buat surat tuh, itu dari sekolah. Oh. Nah nanti kalau kita udah selesai magang kita buat laporan juga buat kasih ke sekolah, itu kita yang buat gitu iya, kan. betul. Oke, semoga pertanyaannya terjawab gitu kan. Pertanyaan selanjutnya dari Iqbal 007.
Mau nanya bang, masuk RPL kelas 10 belajarnya tentang apa? Masih inget gak lu? Tentang 10 itu kalau zaman lu. 10 itu pelajarannya tentang baca algoritma. Baca algoritma. Ada Pakai pelajaran tuh ya. kayak ini. Algoritma tuh kayak shape gitu, kotak-kotak gitu. Oh, kayak DAD, diagram nol. Nah, itu kayak gitu. Kayak flowchart gitu. Nah, belajar. Terus kalau di kelas 10 dia tuh pengenalan sistem operasi. Oh, pokoknya dasar lah ya, pengertian-pengertian. Dasar. Kan namanya juga kita belum tahu apa-apa di kelas 10 ya. Iya. Diajarin dasar-dasarnya pengertian-pengertian gitu kan sebelum ke tahap selanjutnya gitu kan. Oke, semoga pertanyaannya terjawab ya dari Iqbal. Pertanyaan selanjutnya dari Biru Dongker. Kalau sekolah jurusan RPL terus pas kuliahnya pengen jurusan hukum gimana tuh? Ya, tadi. Kenapa tadi jurusan RPL? Ya jurusan RPL tapi kuliahnya mau jurusan hukum. Ya nggak masalah itu kan, jadi nggak apa-apa sih, bagus. Jadi gimana ya? Bisa RPL, bisa IT juga, bisa hukum Ya juga kan ya. kita nggak ngelarang ya kamu mau Iya, jurusan nggak ngelarang. apa, tapi ya gitu yang penting sih kuliah yang bener gitu, nggak asal-asal kuliah. Iya, nggak asal kuliah lah ya, sayang ya. Mungkin kamu nanti bisa jadi Kuasa hukum kuasa hukum Kominfo, bisa jadi. bisa jadi. Apalagi Nggak tahu. sekiranya IT bisa, Nah, hukum bisa ya. Karena di IT itu meluas, Meluas. apa aja bisa. Oke, semoga terjawab ya. Jadi intinya kalau mau masuk kuliah hukum ya setelah kalian itu nggak apa-apa. Tapi kalau dalam teorinya sih nggak nyambung RPL ke hukum. Tapi kembali lagi kalau kuliah itu sesuai minat dan bakat kita. Kalau emang kalian minatnya di hukum ya nggak masalah. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih dari Dika YT9 Gaming. Bang, gua kan suka ngedit, main game, suka lihat video. Jurusan paling recommended buat gue apa ya? Jadi dia suka ngedit, main game dan lihat video. Multimedia. Oh, mungkin cocoknya multimedia. Emang sih kalau suka ngedit video, main game, ntar gamenya direkam masukin YouTube ya cocok, itu jurusan multimedia. Sebenarnya itu aja sih jawabannya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oh, ini pertanyaan terakhir tadi dari Diki YT9 Gaming. Oke, semoga dari pertanyaan tadi yang udah dijawab sama Damor sama gua, semoga bisa menjawab, semoga bisa terjawab gitu pertanyaan-pertanyaan kalian yang masih bingung. Mungkin pertanyaan ini bisa terwakilkan buat kalian yang juga pertanyaannya sama kayak tadi. Dan juga kalau misalnya ada pertanyaan baru gitu kan, ada pertanyaan baru atau masih bingung tentang jurusan RPL, bisa komen aja di sini di bawah. Nanti gua buatkan videonya, atau nanti gue jawab pertanyaan di komentar, atau gue buat video seperti ini sama Damor lagi. Atau juga bisa DM Instagram lu ya? Iya, boleh. Instagram lu apa? @damor.kiansa. Oke, damor.kiansa, ini IG-nya di sini nih. damor.kiansa. Bisa nanya-nanya tentang RPL. Atau kalian lebih jelasnya sih tulis dulu di komentar YouTube ini. Nanti kalau misalnya nggak terjawab, bisa lewat DM IG Damor yang tadi udah disebutkan. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang mungkin masih bingung tentang jurusan RPL. Kalau masih bingung-bingung seperti yang gue bilang tadi, komen aja di bawah. Nanti kita akan jawab gitu pertanyaannya. Oke, sekian, gua Ziki TM. Gue Damor Kiansa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.